Hai semuanya, pernah ada momen ketika semuanya terasa berat, seolah hidup sedang tidak berpihak dan apapun yang dilakukan seperti tidak membawa perubahan berarti. Pikiran mulai dipenuhi pertanyaan, kenapa semuanya terasa sulit? Kenapa usaha seakan tidak pernah cukup? Dan kenapa orang lain terlihat jauh lebih mudah menjalani hidupnya? Kalau kalian semua sedang berada di titik itu, dengarkan ini pelan-pelan. Karena mungkin bukan hidup yang terlalu kejam, tapi cara kita melihatnya yang sedang kelelahan. Kita sering lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat, dan apa yang tampak mudah di luar seringkali menyimpan cerita panjang yang penuh perjuangan di dalamnya. Rasa susah yang sedang dialami bukan tanda bahwa hidup ini gagal, tapi justru bukti bahwa kita sedang berjalan, meskipun langkahnya terasa berat. Ketika hidup terasa sempit, kita cenderung mempersempit pikiran juga. Kita mulai melihat semuanya dari sudut yang gelap, menganggap semua peluang tertutup, dan merasa tidak ada jalan keluar. Padahal seringkali yang berubah bukan dunia di luar, tapi sudut pandang di dalam diri. Kita terbiasa mengukur hidup dengan hasil, bukan dengan proses. Sehingga ketika hasilnya belum terlihat, kita langsung menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia. Padahal kenyataannya, banyak hal besar yang sedang dibangun secara perlahan tanpa kita sadari. Seperti benih yang ditanam di tanah, kita tidak melihat prosesnya setiap hari, tapi bukan berarti tidak ada yang terjadi. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah tanpa alasan yang jelas, bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tapi karena pikiran terlalu penuh. Kita memikirkan hal yang belum terjadi, menyesali hal yang sudah lewat, dan membandingkan diri dengan orang lain yang jalannya berbeda. Tanpa sadar, energi kita habis bukan untuk bergerak, tapi untuk berpikir berlebihan. Inilah yang sering membuat hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita memikulnya sendirian di dalam kepala tanpa pernah benar-benar menghadapinya satu persatu. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukan sesuatu yang salah. Justru disitulah kita belajar fleksibel, belajar menerima, dan belajar bertahan. Banyak dari kita tumbuh dengan harapan bahwa hidup harus jelas, terarah, dan sesuai ekspektasi. Tapi kenyataannya, hidup lebih sering penuh kejutan, perubahan arah, dan ketidakpastian. Dan disitulah sebenarnya kekuatan kita diuji. Bukan ketika semuanya mudah, tapi ketika semuanya terasa tidak pasti. Kita belajar untuk tetap melangkah meskipun tidak tahu pasti kemana arah akhirnya. Ada kalanya kita merasa tertinggal, melihat orang lain sudah sampai di titik tertentu, sementara kita masih berjuang di tempat yang sama. Perasaan itu manusiawi, tapi berbahaya kalau dibiarkan terlalu lama. Karena hidup bukan perlombaan yang punya garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan ceritanya sendiri. Ketika kita terlalu sibuk melihat keluar, kita lupa melihat ke dalam, lupa bahwa perjalanan kita sendiri juga punya makna yang tidak kalah penting. Kalian semua tidak harus selalu kuat. Kadang kita memang perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan mengakui bahwa kita sedang lelah. Itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kejujuran. Justru dari situ kita bisa mulai lagi dengan lebih jernih. Hidup bukan tentang terus berlari tanpa henti, tapi tentang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus beristirahat. Kita sering memaksa diri untuk terus maju, padahal tubuh dan pikiran sudah meminta jeda. Akhirnya yang terjadi bukan kemajuan, tapi kelelahan yang berkepanjangan. Saat hidup terasa susah, kita sering bertanya kenapa ini terjadi. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih membantu adalah, apa yang bisa dipelajari dari ini? Karena setiap kesulitan selalu membawa pelajaran, meskipun tidak langsung terlihat. Kita belajar tentang kesabaran, tentang ketahanan, dan tentang arti dari hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap sepele. Kesulitan membuat kita lebih peka, lebih sadar, dan lebih menghargai proses. Tidak semua hal harus langsung selesai hari ini. Tidak semua masalah harus langsung punya solusi. Kadang yang kita butuhkan hanya satu langkah kecil, satu keputusan sederhana, atau satu hari yang dijalani dengan lebih tenang. Kita sering berpikir terlalu jauh, sampai lupa bahwa hidup dijalani hari demi hari, bukan sekaligus. Ketika kita mencoba menyelesaikan semuanya dalam satu waktu, kita justru membuat diri sendiri kewalahan. Kalian semua sedang berusaha, meskipun mungkin belum terlihat hasilnya, dan itu sudah cukup berarti. Karena tidak semua orang berani bertahan ketika keadaan sulit. Banyak yang menyerah di tengah jalan, banyak yang berhenti karena merasa tidak mampu. Tapi ketika kita masih mencoba, masih bergerak, sekecil apapun itu, berarti kita masih punya harapan. Dan selama masih ada harapan, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Hidup memang tidak selalu adil, tapi bukan berarti tidak ada peluang.
Kadang kita hanya perlu melihat dari sudut yang berbeda, mencoba cara yang berbeda, atau memberi waktu lebih dari yang kita kira. Banyak hal besar terjadi bukan karena keberuntungan, tapi karena ketekunan yang terus dijaga meskipun tidak mudah. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Jika saat ini hidup terasa berat, itu bukan akhir dari segalanya. Ini hanya bagian dari perjalanan yang memang tidak selalu mudah. Dan suatu hari nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa momen-momen sulit inilah yang justru membentuk kita menjadi lebih kuat. Kita mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi proses ini sedang mengubah kita perlahan tapi pasti. Ketika kita berada di fase sulit, seringkali yang paling menyakitkan bukan hanya keadaannya, tapi pikiran kita sendiri. Kita mulai meragukan diri, mempertanyakan kemampuan, bahkan merasa tidak pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Padahal perasaan itu seringkali bukan fakta, tapi hanya hasil dari kelelahan yang menumpuk. Pikiran yang lelah cenderung melihat segalanya lebih gelap dari yang sebenarnya. Kita menganggap satu kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Padahal, itu hanya satu bagian kecil dari perjalanan panjang yang masih berjalan. Kalian semua perlu tahu bahwa hidup tidak pernah berjalan lurus. Akan selalu ada naik dan turun, maju dan mundur, bahkan diam di tempat untuk sementara waktu. Dan itu bukan berarti kita gagal, tapi justru bagian dari ritme hidup itu sendiri. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kemajuan harus selalu terlihat. Padahal banyak kemajuan yang terjadi secara diam-diam. Perubahan cara berpikir, cara merespons, dan cara melihat masalah adalah bentuk kemajuan yang sering tidak kita sadari. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut hasil yang cepat, pencapaian yang besar, dan perubahan yang instan. Padahal kenyataannya, perubahan butuh waktu. Bahkan hal sederhana seperti membangun kebiasaan baru saja tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Tapi kita sering lupa itu, dan akhirnya merasa gagal hanya karena belum sampai pada hasil yang diinginkan. Kita lupa bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar di masa depan. Saat hidup terasa sempit, kita juga cenderung menutup diri. Kita merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli, dan akhirnya memilih untuk memendam semuanya sendiri. Padahal berbagi cerita, sekecil apapun itu, bisa membuat beban terasa lebih ringan. Kita tidak harus selalu kuat sendirian. Kadang kita hanya perlu didengar, tanpa harus diberi solusi, dan itu sudah cukup untuk membuat kita merasa tidak sendirian. Kalian semua mungkin pernah merasa ingin menyerah. Itu wajar. Bahkan orang yang paling kuat pun pernah berada di titik itu. Tapi yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah ingin menyerah, tapi siapa yang tetap memilih untuk bertahan meskipun ingin menyerah. Bertahan bukan berarti tidak lelah, tapi tetap melangkah meskipun lelah. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sering tidak disadari. Ada hal penting yang sering kita lupakan, yaitu bahwa hidup tidak selalu harus dipahami sepenuhnya. Tidak semua hal punya jawaban yang jelas, dan tidak semua kejadian bisa dijelaskan dengan logika. Kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal-hal yang memang terjadi di luar kendali kita. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang memang bukan tanggung jawab kita. Kita juga sering terjebak dalam perbandingan, melihat orang lain yang terlihat lebih berhasil, lebih bahagia, dan lebih stabil. Tapi kita lupa bahwa yang kita lihat hanya bagian luar. Kita tidak tahu perjuangan apa yang mereka lalui, kesulitan apa yang mereka hadapi, dan pengorbanan apa yang mereka lakukan. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita merasa kurang, padahal setiap orang punya jalan yang berbeda. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa cukup. Kita sering berpikir bahwa kita harus mencapai titik tertentu dulu untuk merasa bahagia atau puas. Padahal kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari hal-hal kecil yang kita sadari setiap hari. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi menghargai apa yang sudah ada sambil tetap melangkah ke depan. Ketika hidup terasa berat, mungkin yang perlu kita ubah bukan situasinya, tapi cara kita meresponsnya. Kita tidak bisa mengontrol semua hal,
Tapi kita selalu punya pilihan untuk merespons dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih sadar. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih. Dan semakin kita melatihnya, semakin kuat kita menghadapi situasi apapun. Perjalanan hidup tidak selalu cepat, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kita tetap bergerak, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, yang membuat perbedaan bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa stagnan, seperti tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, dan tidak ada kepastian. Di titik ini, banyak dari kita mulai kehilangan arah. Kita bertanya-tanya, apakah usaha selama ini benar-benar berarti atau hanya membuang waktu? Perasaan seperti ini sering muncul ketika kita terlalu fokus pada hasil dan lupa bahwa proses juga punya nilai yang sama pentingnya. Kita tidak melihat perubahan karena kita mengharapkan sesuatu yang besar, padahal perubahan kecil sudah terjadi setiap hari. Kalian semua perlu memahami bahwa hidup tidak selalu memberi hasil sesuai waktu yang kita inginkan. Kadang kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum terlihat. Ini bukan berarti usaha kita sia-sia, tapi mungkin waktunya belum tepat. Banyak hal dalam hidup yang bekerja di balik layar tanpa kita sadari, seperti proses belajar, membangun karakter, dan menguatkan mental. Semua itu tidak langsung terlihat, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kita sering merasa tertinggal karena melihat orang lain sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi kita lupa bahwa setiap orang punya titik awal yang berbeda. Ada yang memulai lebih dulu, ada yang punya akses lebih banyak, dan ada yang jalannya memang lebih cepat. Tapi itu tidak membuat perjalanan kita menjadi kurang berarti. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita sampai di sana. Saat hidup terasa tidak adil, kita cenderung menyalahkan keadaan. Kita merasa dunia tidak berpihak, dan semua hal berjalan melawan kita. Tapi jika terus terjebak dalam pola pikir ini, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Karena kita menyerahkan kendali itu pada keadaan. Padahal sebenarnya, meskipun kita tidak bisa mengubah keadaan, kita selalu bisa mengubah cara kita menghadapinya. Kalian semua punya kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya disadari. Kekuatan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk terus mencoba meskipun gagal. Kekuatan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk besar, tapi sering muncul dalam hal-hal kecil, seperti tetap bangun di pagi hari, tetap mencoba meskipun takut, dan tetap berharap meskipun kecewa. Hal-hal sederhana ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita punya. Kita melihat kekurangan tanpa menyadari bahwa ada banyak hal yang sudah kita capai. Ini membuat kita terus merasa kurang, meskipun sebenarnya kita sudah cukup jauh berjalan. Menghargai proses dan pencapaian kecil bukan berarti puas, tapi memberi ruang bagi diri kita untuk bernafas. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi sering memberikan apa yang kita butuhkan. Meskipun pada awalnya terasa tidak menyenangkan, tapi dalam jangka panjang, kita akan melihat bahwa semua itu punya tujuan. Pengalaman sulit seringkali menjadi pelajaran yang paling berharga, karena dari situlah kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Kalian semua tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Setiap orang punya cerita masing-masing, dan banyak juga yang sedang berjuang dalam diam. Kita mungkin tidak melihatnya, tapi itu tidak berarti mereka tidak merasakannya. Menyadari bahwa kita tidak sendirian bisa memberikan sedikit ketenangan, bahwa apa yang kita rasakan adalah bagian dari pengalaman manusia yang wajar. Tidak apa-apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa-apa jika kita belum tahu harus kemana. Yang penting adalah kita tidak berhenti. Kita tetap melangkah, meskipun pelan. Karena pada akhirnya, langkah kecil yang konsisten akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang hanya sesekali dilakukan. Akan ada saatnya kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa fase sulit yang pernah kita alami ternyata membawa kita ke titik yang lebih baik. Tapi saat menjalaninya, semua itu terasa berat dan tidak masuk akal. Kita tidak tahu kenapa harus melalui semua itu, dan seringkali berharap semuanya cepat selesai. Tapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Kita ditempa bukan saat hidup mudah, tapi saat hidup menantang. Kalian semua tidak harus punya semua jawaban sekarang.
tidak harus tahu arah hidup secara pasti. Karena hidup bukan tentang mengetahui segalanya sejak awal, tapi tentang belajar sepanjang jalan. Kita akan menemukan banyak hal di tengah perjalanan, termasuk tentang diri kita sendiri. Dan itu tidak bisa didapatkan jika semuanya berjalan mudah. Seringkali kita merasa harus menjadi versi terbaik dari diri kita secepat mungkin. Padahal perubahan tidak bekerja seperti itu. Kita berkembang secara bertahap melalui pengalaman, kesalahan, dan pembelajaran. Tidak ada versi terbaik yang instan. Semua butuh waktu, dan itu adalah hal yang normal. Ketika hidup terasa sulit, mungkin itu adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Karena pertumbuhan tidak selalu nyaman. Justru seringkali terasa sakit, membingungkan, dan melelahkan. Tapi dari situlah kita berubah. Kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami hidup. Kalian semua berhak untuk merasa lelah. Tapi jangan lupa bahwa kalian juga punya kemampuan untuk bangkit. Meskipun tidak langsung, meskipun butuh waktu, tapi itu selalu mungkin. Tidak ada keadaan yang benar-benar permanen. Semua bisa berubah, termasuk situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan, sekecil apapun itu punya arti. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semua akan berkontribusi pada perjalanan kita, meskipun tidak langsung. Yang penting adalah kita tidak berhenti mencoba. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Dan selama kita masih berjalan, masih berusaha, berarti kita belum kalah. Karena kekalahan yang sebenarnya adalah ketika kita berhenti mencoba. Jadi jika hari ini terasa berat, jika semuanya terasa sulit, ingat bahwa ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan. Dan kalian semua punya kemampuan untuk melewati ini. Satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya kalian melihat bahwa semua ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Ada masa di mana kita merasa seperti kehilangan arah. Bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita mulai mempertanyakan banyak hal, mulai dari pilihan yang pernah diambil, sampai kemampuan diri sendiri. Rasanya seperti berdiri di persimpangan tanpa petunjuk yang jelas. Di titik seperti ini, kita sering lupa bahwa kebingungan juga bagian dari proses. Tidak semua orang langsung tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari kebingungan itulah kita belajar mengenali diri lebih dalam, memahami apa yang sebenarnya penting dan mana yang hanya sekadar keinginan sesaat. Kalian semua mungkin pernah merasakan bahwa hidup ini seperti tidak memberi jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan, tanpa memberi waktu untuk bernafas. Kita merasa baru saja mencoba bangkit, tapi sudah dijatuhkan lagi oleh keadaan yang lain. Ini yang sering membuat kita berpikir bahwa hidup sedang tidak berpihak. Padahal kalau dilihat lebih dalam, mungkin bukan hidupnya yang terlalu keras, tapi kita yang belum sempat beristirahat dengan benar. Kita terlalu fokus menyelesaikan semuanya sekaligus, sampai lupa bahwa diri ini juga punya batas. Kita sering mengira bahwa untuk keluar dari kesulitan, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Harus membuat perubahan drastis, harus mengambil langkah besar, atau harus langsung menemukan solusi. Padahal kenyataannya, perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Bangun sedikit lebih awal, mencoba berpikir lebih tenang, atau berhenti menyalahkan diri sendiri adalah langkah sederhana yang dampaknya bisa sangat besar jika dilakukan terus-menerus. Kalian semua tidak perlu selalu terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Ada tekanan yang sering tidak kita sadari, yaitu keinginan untuk terlihat kuat, seolah tidak ada masalah. Padahal di dalam, kita sedang berjuang keras. Menyembunyikan semuanya tidak selalu membuat kita lebih kuat, kadang justru membuat kita semakin tertekan. Tidak ada salahnya untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan kelemahan, tapi bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mencari validasi dari luar. Kita ingin diakui, dihargai, dan dianggap berhasil oleh orang lain. Tapi ketika itu tidak kita dapatkan, kita merasa tidak cukup. Padahal nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh penilaian orang lain. Kita bisa tetap berharga meskipun tidak semua orang melihatnya.
kita bisa tetap berarti meskipun tidak semua orang mengerti perjalanan kita. Hidup yang susah sering membuat kita merasa sendirian, padahal sebenarnya tidak. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Hanya saja tidak semua orang menunjukkan apa yang mereka rasakan. Kita hanya melihat bagian luar yang terlihat baik-baik saja, tanpa tahu apa yang terjadi di dalamnya. Menyadari hal ini bisa membantu kita untuk tidak merasa paling berat sendiri. Kalian semua punya hak untuk berjalan dengan kecepatan sendiri. Tidak harus mengikuti standar orang lain. Tidak harus terburu-buru hanya karena melihat orang lain sudah lebih dulu sampai. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting bukan seberapa cepat kita bergerak, tapi apakah kita tetap bergerak atau tidak. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan hanya masalahnya, tapi ekspektasi kita sendiri. Kita berharap semuanya berjalan lancar, berharap tidak ada hambatan, dan berharap hasilnya sesuai dengan keinginan. Ketika kenyataan tidak sesuai, kita merasa kecewa. Mungkin bukan berarti kita harus berhenti berharap, tapi kita perlu lebih fleksibel dalam menerima kenyataan. Jika saat ini hidup terasa sulit, mungkin yang perlu kita lakukan bukan melawan semuanya sekaligus, tapi belajar menerima sebagian hal yang tidak bisa kita ubah. Bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang memang di luar kendali kita. Ada kalanya, kita merasa seperti kehilangan semangat. Hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat, sekarang terasa biasa saja. Aktivitas yang dulu menyenangkan, sekarang terasa berat untuk dijalani. Ini bukan karena kita berubah menjadi malas, tapi karena kita sedang lelah secara emosional. Kelelahan seperti ini tidak selalu terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Kita kehilangan energi, kehilangan fokus, dan bahkan kehilangan arah. Kalian semua perlu memahami bahwa tidak apa-apa jika kita tidak selalu produktif. Dunia sering mengajarkan bahwa kita harus terus bergerak, terus menghasilkan, dan terus berkembang tanpa henti. Tapi kenyataannya, manusia bukan mesin. Kita butuh istirahat, butuh jeda, dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Istirahat bukan berarti mundur, tapi bagian dari proses untuk bisa maju kembali. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri saat berada di fase sulit. Kita menyalahkan diri karena tidak bisa melakukan lebih, karena tidak sekuat yang kita harapkan, atau karena tidak mampu memenuhi ekspektasi. Padahal dalam kondisi sulit, bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Kita tidak perlu selalu menjadi versi terbaik dari diri kita. Kadang cukup menjadi versi yang tidak menyerah saja sudah luar biasa. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa apa yang dilakukan tidak berarti. Kita mencoba, tapi hasilnya tidak terlihat. Kita berusaha, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ini membuat kita merasa seperti berjalan di tempat. Tapi sebenarnya, setiap usaha yang kita lakukan tetap meninggalkan jejak, meskipun kecil. Tidak ada usaha yang benar-benar hilang. Hidup tidak selalu memberi hasil secara instan. Banyak hal yang membutuhkan waktu, bahkan lebih lama dari yang kita bayangkan. Kesabaran seringkali menjadi kunci yang tidak mudah untuk dijaga. Kita ingin semuanya cepat, padahal prosesnya memang tidak bisa dipercepat. Disinilah kita belajar untuk tetap bertahan meskipun hasilnya belum terlihat. Kalian semua tidak harus selalu tahu apa langkah selanjutnya. Tidak apa-apa jika kita masih bingung. Yang penting adalah kita tidak berhenti mencoba. Bahkan satu langkah kecil sudah cukup untuk membawa kita keluar dari kebingungan itu sedikit demi sedikit. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat hidup terasa sulit, yaitu bahwa kita sudah pernah melewati banyak hal sebelumnya. Kita sudah pernah menghadapi masalah, rasa takut, dan kegagalan. Dan kita masih di sini sampai sekarang. Itu artinya, kita punya kemampuan untuk bertahan. Mungkin kita hanya perlu mengingat kembali bahwa kita pernah kuat dan kita masih punya kekuatan itu. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tidak harus langsung menemukan solusi untuk semua masalah. Kadang yang kita butuhkan hanya menjalani hari dengan lebih ringan, tanpa terlalu banyak tekanan. Memberi ruang bagi diri untuk bernafas, tanpa terus-menerus merasa harus melakukan sesuatu. Jika kita terus memaksakan diri tanpa jeda, yang terjadi bukan kemajuan,
tapi kelelahan yang semakin dalam. Dan ketika kita terlalu lelah, kita akan kehilangan arah. Maka penting untuk tahu kapan harus berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan tenaga kembali. Hidup yang terasa susah seringkali membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Kita mulai meragukan kemampuan, merasa tidak cukup baik, dan bahkan takut untuk mencoba lagi. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa kita memang tidak mampu. Padahal, kegagalan bukan penilaian akhir, tapi bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa pernah gagal. Kalian semua perlu melihat kegagalan dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai informasi. Dari kegagalan, kita belajar apa yang tidak berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan dengan cara berbeda. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu batas kemampuan kita, dan tidak akan tahu bagaimana cara berkembang. Seringkali kita terlalu fokus pada kesalahan masa lalu. Kita terus mengingatnya, menyesalinya, dan membiarkannya mempengaruhi langkah kita ke depan. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya, lalu melanjutkan hidup dengan pemahaman yang lebih baik. Kalian semua tidak harus sempurna untuk bisa melanjutkan hidup. Tidak harus bebas dari kesalahan, tidak harus selalu benar. Kita hanya perlu cukup berani untuk terus mencoba, meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Hidup juga sering memberi kita pelajaran melalui hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita belajar tentang kehilangan, tentang kekecewaan, dan tentang ketidakpastian. Semua itu terasa berat, tapi dari situlah kita belajar menjadi lebih kuat. Kita mungkin tidak memilih pengalaman itu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kadang kita terlalu keras dalam menilai diri sendiri. Kita melihat kekurangan tanpa melihat kelebihan. Kita fokus pada apa yang kita tidak miliki, tanpa menghargai apa yang sudah ada. Ini membuat kita merasa tidak pernah cukup, padahal sebenarnya kita sudah jauh lebih baik dari yang kita kira. Kalian semua punya potensi yang mungkin belum sepenuhnya terlihat, bukan karena tidak ada, tapi karena belum diberi kesempatan untuk berkembang. Dan kesempatan itu tidak selalu datang dengan mudah. Kadang kita harus menciptakannya sendiri, dengan tetap mencoba meskipun tidak yakin. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sia-sia. Bahkan langkah yang salah pun tetap membawa kita ke pelajaran yang berharga. Yang penting adalah kita tidak berhenti belajar, tidak berhenti mencoba, dan tidak berhenti percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Jika saat ini hidup terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa kita lemah, tapi tanda bahwa kita sedang diuji. Dan setiap ujian selalu punya tujuan, meskipun tidak langsung terlihat. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sedikit masalah yang kita miliki, tapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari kesulitan. Semua orang pasti mengalaminya, dengan bentuk dan tingkat yang berbeda. Yang membedakan adalah cara kita meresponsnya. Kalian semua tidak harus selalu merasa kuat untuk bisa bertahan. Kadang kita tetap bisa melangkah meskipun merasa lemah. Kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu menemukan cara untuk bangkit, meskipun pelan. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur semua kejadian, tidak bisa menentukan bagaimana orang lain bersikap, dan tidak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, kita selalu punya kendali atas diri sendiri. Cara kita berpikir, cara kita merespons, dan cara kita melangkah adalah hal yang tetap bisa kita pilih. Seringkali kita menunggu keadaan menjadi lebih baik baru mulai bergerak. Padahal, justru dengan bergerak, keadaan perlahan bisa berubah. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Kita bisa mulai dari kondisi apapun yang kita miliki sekarang. Kalian semua berhak untuk memiliki hidup yang lebih baik. Tapi itu tidak selalu datang dengan mudah. Akan ada proses, akan ada usaha, dan akan ada tantangan. Tapi semua itu bukan untuk menghalangi, melainkan untuk mempersiapkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Dan itu dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini. Langkah kecil yang kita ambil sekarang bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar di kemudian hari. Tidak ada yang sia-sia dari perjalanan ini. Semua pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan,
akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi suatu hari nanti, kita akan melihat bahwa semua ini punya arti. Jadi jika hidup terasa susah, jangan langsung berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Bisa jadi ini justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Dan selama kita masih punya kemauan untuk terus melangkah, selalu ada harapan untuk berubah.